Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 109 The Ancestral Court. Fa Hua berkata dengan marah, jangan terlalu kasar, apa kau tidak takut dengan pikiran leluhur di Wushuang Su ini? Oh, Lan Ge setuju, tetapi di matanya itu sangat tidak meyakinkan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana dia dan Fa Hua dibuang oleh Wushuang Su di gua semut penelan itu. Keputusasaan saat itu benar-benar tak terlupakan, kedua setelah orang tuanya. Memikirkan kematian orang tuanya, hati Lan Ge tiba-tiba menjadi berat, kemudian dia terdiam. Fa Hua secara alami merasakan suasana hatinya, kita akan kembali. Setelah mencapai tingkat ke-9, kita akan segera kembali. 1. Lan Ge menatapnya dan berkata dengan serius, bantu aku. Bantu aku menjadi penguasa kota Guntur. Aku tidak bisa membiarkan kerja keras ayahku sia-sia, bahkan jika aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja, aku harus melindungi kota Guntur demi ayah. Lan Ge mendongak ke arah langit, dan berkata pada dirinya sendiri, ayah, ibu, istirahatlah dengan tenang. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakan kalian. Kota Guntur. Lan Xiang, Ahcu. Xiang Yun, Ahcu. 1. Hanya 1 hari kemudian, Fa Hua dan Lan Ge mengerti bahwa perasaan gelisah dalam darah mereka bukanlah ilusi, tetapi keberadaan yang nyata. Dan perubahan ini berasal dari istana leluhur. Tidak heran jika sebelum berpisah dari Dajinyang pernah menyebutkan bahwa basis kultivasi mereka saat ini memenuhi syarat untuk memasuki istana leluhur. Sekarang tampaknya istana leluhur tidak diragukan lagi tidak dapat diakses oleh semua orang, dan ambang batas itu mungkin terkait dengan gejolak darah yang mereka rasakan sekarang. Kekuatan macam apa ini? Bisakah itu memengaruhi hingga ribuan mil jauhnya? Mereka tidak ragu bahwa ada monster besar dan roh surgawi tingkat 12 di istana leluhur dari domain monster, yaitu tingkat dewa surga agung yang legendaris. Tetapi mereka juga telah melihat kekuatan pemilik sumber kekuatan tingkat dewa bulan. Meskipun itu juga mampu menghancurkan bumi, tampaknya itu tidak bisa memengaruhi ribuan mil jauhnya. Tetapi pada saat ini, perasaan yang dibawa oleh istana leluhur kepada mereka begitu nyata. Awalnya di masa lalu, istana leluhur adalah inti dari seluruh domain monster, yang mana pasti akan menjadi sebuah kota besar. Mereka juga bertanya kepada Dajinyang hari itu, tetapi Dajinyang tidak mengatakan apa-apa, hanya memberitahu mereka bahwa mereka akan tahu ketika mereka tiba. Saat mereka semakin dekat dan dekat dengan istana leluhur, Fa Hua dan Lan Ge mulai mengerti bahwa tebakan sebelumnya tidak benar. Karena semakin dekat mereka dengan istana leluhur, semakin sedikit monster yang mereka temui. Adapun monster, mereka belum pernah bertemu satu pun sejak 2 hari yang lalu. Apa kau yakin kita masih akan pergi? Lagi pula, Ratu Ruby tidak mengejar. Haruskah kita mencari tempat lain untuk kultivasi? Istana leluhur ini tampaknya sangat tidak biasa. Lan Ge berkata pada Fa Hua. Fa Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada bahaya, dengan bantuan kita kepada Capricorn hari itu, Dajinyang seharusnya memberi petunjuk, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ada bahaya. Kita sudah ada di sini, karena itu kita harus pergi dan lihat. Ini juga akan memberi informasi yang sangat penting bagi kita manusia. Meskipun orang tua Lan Ge tiada di tangan iblis yang kuat, tetapi untuk 3 domain manusia, domain hukum, domain biru, dan domain suci, ancaman terbesar selalu menjadi domain monster, yang mana terletak lebih dekat dengan ketiganya. Domain monster selalu menganggap 3 domain manusia sebagai taman belakang mereka sendiri. Sangat penting bagi manusia untuk memahami domain monster dan seberapa kuat mereka sekarang, setidaknya agar mereka dapat mengetahui target apa yang akan mereka lawan di masa depan. Di jalan selanjutnya, mereka mulai merasa kesulitan. Wajahmu sedikit merah. Lan Ge memandang Fa Hua. Memang wajah Fa Hua sedikit merah, itu jelas bukan rona normal. Kau juga. Fa Hua meliriknya. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan elemen angin dan terus terbang. Seluruh kecepatan telah dikurangi, dan mereka hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Alasannya adalah tekanan darah yang menembus yang tak terlihat. Aliran darah mereka sendiri selalu mendidih, menindas aura mereka sendiri, dan mereka harus sepenuhnya menyatukan kekuatan elemen dan energi spiritual ke dalam tubuh mereka, yang membuat mereka hampir tidak bisa menahan tekanan ini.
Tapi perasaan ini sebenarnya tidak terlalu baik, sehingga mereka memiliki kesulitan bahkan dalam berjalan sekarang. Ini adalah tekanan yang dibawa oleh istana leluhur, bahkan jika itu hanya sebatas dekat dengannya, dan itu terjadi ketika tidak bermusuhan dengannya. Bagaimana mungkin Fahua dan Lan Ge menjadi pemilik sumber kekuatan dari basis kultivasi tingkat 8, tetapi dalam menghadapi tekanan ini saja, mereka merasa bahwa mereka bukanlah apa-apa. Semakin dekat mereka ke istana leluhur, semakin jelas tekanannya, sehingga ketika mereka berada sekitar 100 mil jauhnya dari istana leluhur, mereka harus saling berpegangan telapak tangan, dan mereka bisa bergerak maju dengan mantap dengan kekuatan koneksi Wu Shuangzu. Peran Wu Shuangzu untungnya muncul saat ini. Ketika mereka benar-benar tidak bisa melawan, keduanya kembali ke ruang kultivasi Wu Shuangzu untuk menghindari tekanan, kemudian terus bergerak maju ketika kultivasi mereka dipulihkan. Tetapi mereka juga menemukan manfaat dari tekanan ini. Setiap kali energi mereka habis dan mereka kembali ke Wu Shuangzu untuk berkultivasi, mereka akan merasa bahwa aliran darah mereka tampaknya telah berubah. Tubuh tampaknya menjadi lebih kuat, dan aliran darah juga berubah dan lebih terbuka. Basis kultivasi belum secara langsung ditingkatkan, tetapi jika tubuh adalah wadah, kapasitas wadah tampaknya meningkat secara halus, yang walaupun tidak jelas, tetapi itu jelas ada. Apakah itu istana leluhur? Selama perjalanan yang begitu sulit, sehingga mereka pikir itu hanya 1 atau 2 hari lagi, ternyata mereka telah berjalan selama 7 hari dan akhirnya melihat sebuah kota. Sebuah kota yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tidak ada menara tinggi, tidak ada bangunan megah, dan yang mereka lihat hanyalah reruntuhan. Melihat sekeliling, pecahan besar reruntuhan ada di sepanjang penglihatan mereka. Pilar-pilar batu besar yang pecah, patung-patung patah, itu semua tak berujung sejauh mata memandang. Dan tekanan darah yang kuat itu juga menyebar darinya. Istana leluhur ini sebenarnya adalah reruntuhan. Fahua dan Lan Ge saling memandang dengan heran. Berhenti. Pada saat ini, seorang pria jangkung menghalangi jalan mereka. Pria ini mengenakan armor putih perak, tubuhnya sangat kuat, dan tingginya 3 meter. Ia memegang kapak perang bergagang panjang. Tapi yang mengejutkan Fahua dan Lan Ge adalah, setidaknya secara sekilas dia tidak berbeda dari manusia biasa. Bisakah saya memiliki tanda izin masuk istana leluhur? Orang kuat itu berdiri di sana, menggelang tinggi seperti gunung. Baik Fahua dan Lan Ge dapat dengan jelas merasakan ki yang kuat dan darah yang mengalir deras seperti sungai di tubuhnya. Ini adalah pemilik sumber kekuatan tingkat 9. Pemilik sumber kekuatan tingkat ke-9 menjaga pintu. Fahua mengeluarkan token dari tangannya dan menyerahkannya. Token itu berwarna emas dengan kepala kambing di atasnya, yang diberikan kepada mereka oleh Dajinyang. Jika mereka tidak bertemu dengan Dajinyang, mereka tidak akan memiliki cara untuk memasuki istana leluhur ini. Capricorn, tanduk kalian tidak dikultivasi, tapi tidak apa. Ingat, tidak boleh ada kebisingan di istana leluhur. Sesederhana itu. Baik Fahua dan Lan Ge sedikit terkejut, sebab mereka pikir mereka akan diinterogasi terlebih dahulu. Berjalan ke reruntuhan, Fahua dan Lan Ge tiba-tiba merasakan sedikit cahaya di tubuh mereka. Ketika mereka benar-benar memasuki tempat ini, meskipun tekanannya masih ada, itu tidak sekuat di luar. Astaga, lihatlah patung ini. Sebelum rusak, aku khawatir tingginya mencapai 100 meter. Lan Ge menunjuk ke potongan patung tidak jauh di depan. Hanya ada satu lengan dengan sayap menempel di punggung. Dia melangkah maju dengan rasa ingin tahu, dan tanpa sadar menyentuh lengan itu dengan tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lan Ge bergetar hebat. Dia hanya merasa bahwa dia ditarik ke dunia yang aneh dalam sekejap. Getaran dan retakan yang mengerikan memenuhi dunia spiritualnya dalam sekejap, tetapi dia sendiri tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa yang dia rasakan, Fahua secara alami juga merasakannya, yaitu rasa sakit yang parah menghantam otaknya. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Fahua hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih Lan Ge. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dari reruntuhan pada saat yang bersamaan. Di ruang Wu Shuangzu, mereka berdua terengah-engah, dengan sedikit ekspresi keheranan di wajah mereka. Apa-apaan itu? Lan Ge berkata hampir tanpa suara. Fahua mengerutkan kening, sepertinya kita hanya tahu sedikit tentang istana leluhur. Mungkin adalah kesalahan untuk datang ke sini. Ya, mereka hanya tahu sedikit tentang istana leluhur, yang membuat mereka tidak jelas tentang apa maksud reruntuhan di sini. Jika bukan karena kemampuan Wu Shuangzu,
mereka mungkin telah tersesat dalam kejutan spiritual yang kuat tadi. Kau harus berhati-hati. Keduanya kemudian berkultivasi bersama untuk sementara waktu memulihkan diri sebelum keluar lagi. Lan Ge memandangi patung itu dengan ketakutan yang tersisa, dan untuk sementara, wajahnya jelas memburuk. Dia tidak pernah berani menyentuh patung-patung itu lagi. Mengapa kalian di sini? Pada saat ini, suara terkejut terdengar tidak jauh di belakang mereka. Itu adalah suara wanita yang indah, dan untuk dua orang yang dikejar oleh Ratu Ruby, semua suara wanita yang tiba-tiba dan familiar terasa begitu menakutkan. Berbalik tiba-tiba, tindakan pertama keduanya adalah menyatukan tangan mereka, dan kemudian melihat dengan waspada ke arah dari mana suara itu datang. Tetapi ketika mereka melihat orang itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana bisa? Novel Land of Miracles, Chapter 110 The Wheel of History. Bagaimana bisa dia ada di sini? Panggilan tiba-tiba dari belakang benar-benar mengejutkan Fa Hua dan Lan Ge. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menyadari bahwa yang ada di belakang mereka bukanlah Ratu Ruby yang paling mereka khawatirkan. Itu adalah keindahan menakjubkan yang pernah mereka lihat sebelumnya dan yang menderita kerugian di tangan mereka. Klan Yin Lian, Seng Lian. Kenapa kau? Lan Ge hampir menyembur keluar. Seng Lian mengenakan gaun perak panjang, rambutnya yang panjang tersebar di belakang kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas suci. Terlebih lagi, ada lingkaran perak samar di tubuhnya. Luar biasa cantiknya. Di bawah reruntuhan di mana-mana, seperti ada gerakan khusus. Seng Lian juga menatap mereka dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat Fa Hua dan Lan Ge di istana leluhur domain monster. Apalagi saat melihat mereka berdua berpegangan tangan saat pertama kali mendengar suaranya, itu sungguh mengejutkan hatinya. 5. Fa Hua dan Lan Ge segera melepaskan telapak tangan mereka, dan Lan Ge menoleh untuk melihat ke samping. 2. Bagaimanapun, Seng Lian berasal dari domain suci dan seorang manusia. Awalnya, Fa Hua dan Lan Ge tidak terlalu menyukai domain suci. Mereka memiliki kekuatan transformasi monster yang mana diperoleh melalui perkawinan campur dengan domain monster. Di antara garis keturunan mereka, ada juga beberapa garis keturunan milik klan monster dan klan roh. Tetapi sejak mengetahui asal-usul 7 mutiara dewa, mengetahui betapa mulianya 7 leluhur suci pada awalnya, dan mengetahui bagaimana manusia berjuang untuk bertahan hidup, mereka tidak memiliki apa-apa selain kekaguman terhadap manusia di domain suci. Dibandingkan dengan domain hukum dan domain biru, domain sucilah yang membayar lebih dan berkompromi, sehingga manusia bisa hidup lebih baik. Apakah mereka salah? Tidak, mereka mengorbankan generasi mereka hanya agar manusia juga bisa memiliki bakat yang kuat. Mereka tidak pernah benar-benar berpikir bahwa mereka adalah keturunan monster dan roh. Semuanya adalah aturan yang ditetapkan oleh 7 leluhur suci hanya untuk membingungkan domain monster. Oleh karena itu, ketika Fa Hua dan Lan Ge bertemu Seng Lian lagi, bahkan kebencian yang mereka miliki untuknya pada awalnya jauh berkurang. Setelah beberapa diliputi rasa sok, Seng Lian berjalan ke arah mereka berdua. Matanya yang semula menatap aneh telah kembali normal. Apakah kalian baru tiba di sini? 2. Lan Ge berkata, baru saja tiba. Aku ingin mengatakan bahwa kita di sini untuk berkunjung. Apa kau percaya atau tidak? Seng Lian mengangguk. Ya, istana leluhur adalah tanah suci dari domain monster. Kalian tentu dapat diundang untuk mengunjungi dan jelas kalian telah disetujui untuk masuk. Kalian berdua, apa kita bisa berbicara sambil berjalan? Fa Hua berkata, ya. Mereka tidak tahu tentang tempat ini, dan Seng Lian yang jelas sudah pernah ke sini pasti akan tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Di bawah pimpinan Seng Lian, mereka berjalan bersama menuju ke kedalaman reruntuhan. Di antara reruntuhan tinggi itu, mereka berbelok di dua sudut dan melihat beberapa rumah kayu. Dibandingkan dengan reruntuhan batu di sekitarnya, rumah kayu ini terlihat agak mencolok. Restoran ini aman. Izinkan aku mengundang kalian berdua untuk makan malam. Seng Lian membuat isyarat mempersilakan. Dan rumah kayu itu sebenarnya adalah sebuah restoran. Fa Hua dan Lan Ge tidak menolak dan masuk bersamanya. Segala sesuatu di dalam rumah kayu terlihat sangat sederhana, dan tidak ada yang seperti kekayaan yang mereka lihat di kota Huangyao. Semuanya terbuat dari kayu, bahkan hidangan yang disajikan juga sangat sederhana, dengan isinya kebanyakan sayuran. Apakah kalian berdua tidak tahu apa-apa tentang istana leluhur? Seng Lian tidak diragukan lagi sangat pandai membaca kata-kata dan ekspresi.
Dari ekspresi Fahua dan Lan Ge di depan rumah kayu, dia bisa melihat bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Beritahu kami, ucap Fahua dengan lugas. Shen Lian berkata, istana leluhur bukan hanya tempat suci mutlak untuk domain monster, tetapi juga merupakan peninggalan, bahkan bisa dikatakan sebuah makam. Sebuah makam, Lan Ge menatapnya dengan heran. Shen Lian mengangguk, ya, itu adalah makam. Pada awalnya, istana leluhur pada adalah sebuah altar yang dibangun oleh dua kerajaan besar dari domain monster untuk melawan bencana. Untuk membangun altar ini, hampir semua sumber daya yang ada di domain monster dihabiskan untuk altar. Inti dari altar itu sendiri adalah mutiara 7 dewa. Saat mengatakan itu, dia menatap Fahua dan Lan Ge dengan penuh arti. Kami tidak tahu berapa banyak konstruksi altar yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama, tetapi kami hanya tahu bahwa darah monster besar dan roh surgawi yang digunakan tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya kalian akan merasa bahwa ada fluktuasi ki dan darah yang besar di sini. Tanpa basis kultivasi di atas tingkat ke-6, tidak mungkin memasuki istana leluhur ini karena bahkan tidak bisa melewati penghalang darah. Tingkat ke-6 ini mengacu pada pemilik sumber kekuatan dengan 2 garis keturunan. Kalian berdua bisa masuk ke sini, mungkin sudah menerobos ke tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Jika tidak, dengan garis keturunan kita yang lemah, tidak mungkin untuk masuk. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebagai hasil dari bencana besar, kita semua tahu bahwa kekuatan altar gagal untuk mencegah datangnya asteroid, yang mana menuntun perpecahan pada benua Falan. Namun, asteroid itu sebenarnya diledakkan oleh kekuatan altar dan berubah menjadi domain orc dan domain iblis saat ini. Tabrakan itu juga menyebabkan altar di sini runtuh. Belum lagi juga menyebabkan 7 mutiara dewa tersebar. Bahkan, sebagian besar orang kuat dari semua klan yang membangun altar terbegal atau terluka. Untuk memperingati bencana besar dan untuk memperingati akhir zaman es, peninggalan ini telah dilestarikan. Pemilik sumber kekuatan tingkat dewa dari domain monster akan tinggal di sini untuk berkultivasi dan merasakan kehendak leluhur mereka. Alasan mengapa aku mengatakan ini makam karena selama bencana, tulang-tulang pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang tiada dalam pertempuran dikubur di sini. Ini juga merupakan sumber terbentuknya penghalang darah. Untuk monster dan roh, semua yang telah mencapai tingkat ke-9 akan memiliki kesempatan untuk datang ke istana leluhur, menemukan napas leluhur mereka, mencoba menerima warisan leluhur mereka, dan dengan demikian mampu menerobos tingkat dewa. Ini adalah jalan pintas untuk peningkatan mereka. Dan kita manusia bisa masuk ke sini, tetapi hanya untuk berkunjung. Lan Ge berkata, bisakah orang-orang di domain sucimu mendapat manfaat dari ini? Shen Lian menggelengkan kepalanya, hanya keturunan emas yang bisa melakukannya. Kita, senyumnya sedikit pahit. Perasaan ini sangat mirip dengan ketika Fahua dan Lan Ge pertama kali bertemu amatir. Fahua berkata, lalu bagaimana kalau ingin tinggal di sini? Apakah ada syarat? Shen Lian berkata, memasuki penghalang garis keturunan adalah penilaian, dan memiliki token adalah ketergantungan. Tidak ada yang bisa bertahan di sini terlalu lama, sebab ki dan darah terus ditekan, yang mana itu hanya akan melemahkan diri sendiri. Dan kelemahan yang berlebihan bahkan mungkin bisa diambil atas kehendak jiwa monster dan roh yang tersisa. Oleh karena itu, selain pengunjung seperti kita, bahkan mereka pemilik sumber kekuatan tingkat 9 dari domain monster yang datang ke sini, mereka tidak berani tinggal terlalu lama. Setelah menemukan peluang atau tujuan mereka sendiri, mereka akan pergi sesegera mungkin. Oleh karena itu, tidak perlu ada syarat apapun. Fahua dan Lan Ge tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya, di mana penghalang darah tidak diragukan lagi adalah perlindungan terbaik di sini. Terlebih lagi, di reruntuhan masih ada pemilik sumber kekuatan tingkat dewa monster yang tinggal. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Di mana monster-monster besar dan roh-roh surgawi tingkat dewa surga agung? Fahua mengajukan pertanyaan kunci. Shen Lian berkata, di kuburan. Mereka harus menjaga di sana untuk mencegah tulang dan jiwa dengan energi besar dari pencurian. Fahua dan Lan Ge tidak bisa untuk tidak terkejut, mencuri. Siapa yang berani datang ke sini untuk mencuri? Shen Lian berkata, kalian harus tahu bahwa di dunia tanah keajaiban kita, 7 laut warna dan 6 domain telah terbentuk sejak zaman kegelapan dimulai. Tak perlu dikatakan, sebenarnya ada 5 lautan di laut 7 warna yang telah ada sejak zaman es. Mereka adalah Laut Merah Magma, Laut Jingga Suci, Laut Hijau Kehidupan, Laut Biru Tanpa Ujung, dan Laut Ungu Dalam.
Kemudian ada dua lautan yang muncul setelah bencana, yaitu Laut Biru Langit Hantu dan Laut Kuning Kotor. Pada saat bencana besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh planet Falan tiada, termasuk ras iblis dan ras orc. Karena terlalu banyak makhluk tiada pada satu waktu, kekuatan kematian ini semuanya memadat dalam kondisi khusus. Mereka membentuk Laut Kuning Kotor yang dikendalikan oleh Kerajaan Boneka dan Laut Biru Langit Hantu yang dikendalikan oleh Kerajaan Boneka Hidup. Mereka dilahirkan dengan kekuatan serapan yang kuat. Setelah kematian, tulang dan jiwa sebagian besar makhluk akan terpisah ke dua tempat itu. Oleh karena itu, meskipun dua lautan ini hanya ada selama ratusan tahun, mereka tumbuh sangat cepat karena bencana besar. Bahkan ada yang mengatakan di domain monster, bahwa jika Laut Biru Langit Hantu dan Laut Kuning Kotor dibiarkan terus berkembang seperti ini, suatu hari mereka akan melahap seluruh dunia. Dan tulang serta jiwa dari monster besar dan roh surgawi di domain monster ini tidak diragukan lagi sangat berharga bagi Kerajaan Boneka dan Kerajaan Boneka Hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Maka dari itu, mereka harus dijaga dan disegel dengan baik di sini, sehingga tidak akan diambil oleh keduanya secara berlebihan. Perbedaan antara Kerajaan Boneka Kingdom of Course dengan Kerajaan Boneka Hidup Kingdom of Undead adalah kalau Kerajaan Boneka berisi boneka-boneka sesuatu yang tiada lalu hidup menjadi boneka seperti zombie. Sementara untuk Kerajaan Boneka Hidup mengacu pada sesuatu yang memang tidak pernah tiada atau hidup seperti vampir atau mumi. Lan Ge menarik napas dalam-dalam, ternyata begitu. Kau tahu banyak. Seng Lian berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, domain suci kami dan domain monster memiliki hubungan terbaik. Kami adalah pengikut terdekat mereka, kan? Meskipun dia berkata begitu, Faha dan Lan Ge bisa melihat sebuah kesedihan di matanya. Terima kasih telah memberitahu kami. Fa Hua mengangguk. Dengan pengenalan dari Seng Lian, mereka akhirnya memiliki beberapa pemahaman dasar tentang istana leluhur dari domain monster. Seng Lian berkata, kalian tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Meskipun kalian tidak memiliki darah roh atau monster, darah manusia kita juga merupakan darah murni yang mereka sukai. Aku khawatir kalian dalam bahaya dan akan dibawa pergi. Ingat, pastikan untuk pergi selagi ki dan darahmu kuat. Jangan anggap enteng karena tekanannya berkurang setelah memasuki reruntuhan istana leluhur. Terima kasih. Berapa banyak restoran seperti ini di sini? Tanya Fa Hua. Seng Lian berkata, masih ada beberapa tempat yang diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi bangunan emas dan batu tidak diperbolehkan di reruntuhan, hanya rumah kayu jenis ini dan beberapa di antaranya adalah rumah jerami. Kalian akan selalu menemukannya, dan memang ada tempat tinggal. Tapi sejujurnya, aku sarankan kalian tinggal di sini paling lama tidak lebih dari 3 hari. Mengerti? Fa Hua mengangguk. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Seng Lian bahwa dia dan Lan Ge memiliki ruang Wushuangzu, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang fluktuasi darah dan ki yang lemah sama sekali. Kalau begitu, mari kita mulai berbicara bisnis sekarang. Seng Lian berkata dengan tenang. Novel Land of Miracles, Chapter 111 Seng Lian's Request. Lan Ge menatapnya dengan heran, lalu berkata, apa ada hal lain yang harus dilakukan? Mata Seng Lian berkilat, dan lingkaran cahaya perak samar berdesir di sekujur tubuhnya, menutupi meja kecil tempat mereka bertiga berada. Tentu saja ada. Dilihat dari cara kalian berpegangan tangan, kalian seharusnya sudah memiliki kendali yang mendalam atas Wushuangzu. Jika kalian dapat menembus ke tingkat ke-7 dalam waktu yang singkat, Wushuangzu pastilah sangat kuat dan sangat membantu, kan? Seng Lian menatapnya dengan membara. Sudut mulut Lan Ge berkedut, kau tahu terlalu banyak. Namun, kita semua adalah manusia, kau tidak akan pernah melapor ke domain monster, kan? Seng Lian menggelengkan kepalanya, sejujurnya, mungkin kalian tidak akan percaya ini. Domain monster tidak terlalu menghargai 7 mutiara dewa, malah hanya ada beberapa kebencian. Sebelum bencana besar datang, sebenarnya ada 2 rencana di dalam domain monster. 7 mutiara dewa ada untuk menggagalkan, itu yang pertama, dan ada rencana lain yang juga disiapkan. Pada akhirnya, digunakanlah rencana pertama, tetapi malah gagal. Sebagian besar monster besar dan roh surgawi yang selamat kemudian mendukung rencana kedua. Oleh karena itu, monster besar saat ini banyak meremehkan 7 mutiara dewa. Seng Lian benar-benar tahu banyak. Dari kata-katanya, Fa Hua dan Lan Ge mendengar banyak hal yang tidak jelas sebelumnya. Apakah kau pernah mendengar cerita tentang 7 leluhur suci? Mata Seng Lian tiba-tiba menjadi serius. Sudah, Fa Hua berkata dengan ringan.
Seng Lian tertegun sejenak. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mengesankan dua orang di depannya dengan kisah tragis dari 7 leluhur suci. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini telah mendengar rahasia terbesar manusia. Untuk beberapa saat hanya ada keheningan. Setelah beberapa lama, Seng Lian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kalian telah mendengarnya, apakah kalian tahu bahwa meskipun pemurnian Wushu Wangsu dilakukan oleh dua leluhur Facu dan Lan Qiong, tetapi jantung 7 leluhur suci itu bukan milik mereka?" Fa Hua dan Lan Ge merasa ini tidak jelas. Lan Ge berkata, "Lalu itu?" Seng Lian menundukkan kepalanya dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Dia berkata, "Salah satu dari 7 leluhur suci awalnya adalah orang suci dari generasi Yin Lian kami. Faktanya, 7 leluhur suci seharusnya ada 8. Oleh karena orang suci dari Yin Lian yang mewakili adalah kembar, mereka selalu terlihat seperti satu orang di depan orang-orang. Maka dari itu, kebanyakan orang menganggap mereka adalah satu orang." Mendengar dia mengatakan ini, Fa Hua dan Lan Ge sama-sama memiliki firasat di hati mereka. Kemampuan Yin Lian adalah kontrol ruang, bukankah itu berarti? Benar saja, Seng Lian melanjutkan, "Jadi, inti dari pemurnian Wushu Wangsu adalah jantung dari dua leluhur klan Yin Lian kami. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa kami harus mendapatkan Wushu Wangsu di Pulau Barat. Wushu Wangsu mengandung darah leluhurku." Baik Fa Hua dan Lan Ge terdiam. Legenda 7 leluhur suci selalu mengejutkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan manusia dari generasi itu telah bertahan paling lama, dan merekalah yang telah membawa umat manusia ke masa depan seperti saat ini. Sekarang 7 mutiara dewa telah muncul, 2 yang mereka tahu masing-masing ada di tangan mereka dan Lu Yuan. Tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak 7 mutiara dewa yang muncul di masa depan, dan mereka hanya bisa berada di bawah kendali manusia. Mereka sudah sangat merasakan peran Wushu Wangsu. Tidak peduli betapa rumitnya itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa itu dapat membantu mereka meningkat ke tingkat ke-8. Apa yang dikatakan Seng Lian sangat menyedihkan, tujuannya tentu saja untuk mendapatkan kembali Wushu Wangsu. Melihat keduanya tidak berbicara, Seng Lian menghela napas pelan, "Aku mengerti pemikiran kalian berdua dengan sangat baik. Siapapun yang mendapatkan mutiara, tidak akan mudah untuk memberikannya pada orang lain. Pertama-tama, aku minta maaf kepada kalian berdua. Kami benar-benar terburu-buru di kompetisi besar 3 domain dan menggunakan pilihan terakhir seperti itu. Maafkan aku karena menyinggung kalian." Selesai dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka berdua. Lan Ge awalnya ingin berdiri untuk menghindarinya dan menolak menerima maafnya, tetapi melihat Fa Hua duduk di sana setenang gunung dan tidak berniat bangun sama sekali, jadi dia hanya mengikuti. "Apa maksudmu? Mari kita bicarakan," Fa Hua berkata dengan ringan. Seng Lian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Aku masih berharap kalian berdua dapat mengembalikan Wushu Wangsu, dan aku dapat menjamin kalian atas nama domain suci, bahwa apapun yang kalian inginkan, selama domain suci bisa mendapatkannya, kita bisa memberikannya sebagai ganti. Wushu Wangsu disempurnakan berdasarkan jantung leluhur Yin Lian kami. Hanya kami yang dapat memaksimalkan efeknya, dan di tangan kita, itu juga dapat memberi umat manusia lebih banyak peluang." Lan Ge berkata, "Seng Lian, apa yang kau katakan salah. Mengapa itu tidak bisa dikendalikan di tangan kita? Dan izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Jika ada jalan, kami akan menyerahkan Wushu Wangsu, tetapi kita tidak bisa mengeluarkannya. Apakah kau percaya?" Seng Lian tertegun sejenak, "Tidak bisakah kau mengeluarkannya?" Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya, kau tidak tahu apa itu 7 mutiara dewa dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan bahwa Wushu Wangsu dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan Yin Lian." Seng Lian mengerutkan kening, "Apa maksudmu, Fa Hua Xiong?" Fa Hua memandangnya dengan tenang, "Kalau begitu, katakan padaku apa mantra pengaktifan Wushu Wangsu." Seng Lian terdiam sementara. "Mantra pengaktifan? Adakah hal semacam ini?" Fa Hua berkata, "Kau tidak tahu. Lalu, bagaimana kau membuktikan bahwa Wushu Wangsu lebih berguna di tangan kalian?" Lan Ge tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dia paling tidak suka Fa Hua menjadi kejam dan memarahinya, tapi dia tidak tahu kenapa, dia sangat suka menontonnya bersikap kejam pada orang lain. Lan Ge dengan segera menambahkan bahan bakar ke dalamnya, dia berkata, "Ya. Sejujurnya, 7 mutiara dewa benar-benar akan bergabung dengan pemiliknya, dan sebagai pemilik, kami tidak memiliki cara untuk mengeluarkannya.
Kau tahu mengapa aku bisa bersama dengan ini pria jahat ini? Apakah kami akan berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain bersama? Tujuan awal kami adalah mendapatkan segel pemecah roh sebagai hadiah untuk juara kompetisi ganda. Kami berharap hubungan aneh di antara kami dapat dihilangkan melalui efek dari segel itu, tapi itu tidak ada gunanya. Apakah kau pikir aku menginginkan omong kosong ini? Jika kau memiliki cara untuk mengeluarkannya tanpa menyakiti kami, itu bisa dibicarakan. Tapi syaratnya adalah kau harus menemukan caranya terlebih dahulu. Mendengarkan mereka, Shen Lian juga agak bingung. Faktanya, tidak ada metode menggunakan 7 mutiara dewa yang diturunkan dari klan manapun. Tentu saja dia tidak tahu. 1. Setelah merenung sejenak, Shen Lian berkata, mungkinkah ini masalahnya? Tolong temani aku ke domain suci. Ada beberapa harta di domain suci yang bisa dicoba untuk membuka segel. Lan Ge tertawa, gadis, kau terlalu banyak berpikir. Jangan membicarakan bahwa kau memiliki dendam terhadap kami, mengapa kami harus bekerja sama denganmu? Pembenaran diri adalah kualitas yang buruk. Apakah kami akan pergi untuk sisa makanan dan meninggalkan ikan di talenan? Pergi untuk sisa makanan dan meninggalkan ikan di talenan berarti meninggalkan barang berharga hanya untuk mendapatkan ketidakpastian. Ketika Shen Lian mengajukan ini, dia juga tahu bahwa Fa Hua dan Lan Ge akan sulit untuk menyetujuinya, tetapi dia selalu harus mencoba. Fa Hua mulai makan sayuran. Lan Ge meliriknya dan memakannya agar tidak mau kalah. Ini tidak terlalu enak, tapi masih jauh lebih baik daripada biskuit yang mereka makan sepanjang hari. Shen Lian duduk di sana, berpikir dengan alis berkerut. Lan Ge makan dengan sangat cepat, juga mengambil piring di depan Fa Hua, dan setelah beberapa saat, dia sudah kenyang hampir 80%. Melihat Fa Hua makan kurang dari setengah miliknya, dia merasa sedikit bangga. Dia mengambil mangkuk sup di atas meja, membiarkan sendok Fa Hua jatuh saat Lan Ge mengambil mangkuk dan meminumnya. Kekanak-kanakan, Fa Hua berkata kepadanya dalam hatinya. Ya, memang, Lan Ge dengan senang hati menjawab di dalam hatinya. Pada saat ini, Shen Lian tampaknya telah membuat keputusan yang sangat penting. Ia mengangkat kepalanya dengan tegas, dan berkata kepada Fa Hua dan Lan Ge, jika kalian bersedia pergi bersamaku, aku bisa menikahi salah satu dari kalian. 4. Biur, Lan Ge awalnya meminum sup dengan gembira, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Shen Lian, dia tersedak dan memuntahkan seteguk sup panas. Untungnya, dia masih sangat sopan dan menoleh pada saat memuntahkan sup, yang untungnya tidak menyembur pada Shen Lian. Fa Hua duduk tegak, menoleh ke arah Lan Ge dengan wajah dinginnya yang disertai sup di wajah yang menetes ke bawah. Fa Hua perlahan menarik daun sayuran dari wajahnya dan meletakkannya di atas meja, matanya menjadi lebih dingin. 2. Salah paham, salah paham, salah paham. Aku tidak bermaksud begitu, Lan Ge berkata dengan sedih sambil batuk. Fa Hua merasa aneh, bukankah dia bisa memuntahkan sup ke sisi lain? Berbalik dari apa yang dikatakan, dia sangat senang. Sudah lama sejak Lan Ge memiliki perasaan bahagia seperti ini. Dia sangat suka melihat Fa Hua jatuh. Hatinya sudah bermekaran dengan tawa, tetapi agar Fa Hua tidak merasakannya, dia harus menahannya dan terus terbatuk, membuat wajahnya memerah. Shen Lian tidak mengharapkan ini terjadi, menatap mereka berdua dengan mata aneh, tetapi melanjutkan, aku serius. Aku bahkan bisa menikahi salah satu dari kalian terlebih dahulu, kemudian kembali ke domain suci. Aku tidak akan pernah menyakiti suamiku. Fa Hua berkata dengan serius, sejauh yang aku tahu, teratai suci keluarga Yin Lian tidak bisa menikah. Tatapannya yang tegas sangat kontras dengan sup yang mengalir di wajahnya. Lan Ge memadatkan aliran air dan menyerahkannya kepada Fa Hua, apa kau ingin membersihkannya? Fa Hua mengambil padatan air, dan menamparkan wajah Lan Ge dengan tangannya, pergi. Shen Lian tersenyum masam, untuk Wu Shuangzu, untuk keluarga Yin Lian, aku bisa mengurusnya. Untuk keluarga Yin Lian kami, Wu Shuangzu jauh lebih penting daripada diriku sendiri, seorang teratai suci. Jika teratai suci hilang, mereka masih dapat memilih lagi. Akan tetapi, hanya ada satu Wu Shuangzu di dunia ini. Fa Hua mengambil tisu dan menyeka sup di wajahnya. Lan Ge, yang berada di sampingnya, tidak berbicara lagi. Dia bisa merasakan bahwa Fa Hua seperti gunung berapi aktif saat ini. Lan Ge masih ingat jelas betapa cintanya orang ini terhadap kebersihan. Maaf, aku tidak akan menerima pernikahan seperti ini. Fa Hua berkata ringan, lalu berbalik untuk melihat Lan Ge.
Matanya sangat tenang, tetapi semakin tenang itu, semakin dia bisa merasakan penindasan dan pemaksaan sekuat gunung dan angin. Aku juga tidak terima. Ya, aku juga tidak menerimanya. Lan Ge menegaskan 2 kali berturut-turut. Pada saat ini, dia tampaknya secara khusus mengikuti kehendak Fa Hua. Seng Lian berkata dengan sedih, apakah itu karena aku tidak cukup cantik? Aku belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Aku akui bahwa kami belum memiliki dasar hubungan, tetapi aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi yang istri dan ibu yang baik. Kau benar, Lan Ge tiba-tiba berkata. Seng Lian tertegun sejenak, dia tidak mengerti bahwa kalimat itu ditegaskan oleh Lan Ge. Tetapi dia menemukan bahwa pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge sama-sama melihat ke pintu, napas mereka telah berubah dan tangan mereka saling bertautan lagi. Seng Lian mengikuti pandangan mereka dan melihat ke belakang, dan di penglihatannya muncul seorang wanita cantik dengan rambut merah gelap menggantung seperti air terjun, dengan helai di setiap sisi bahunya menggantung hingga ke tanah. Mata merah tuanya itu sangat indah. Dia tiba-tiba mengerti baris mana yang dimaksud Lan Ge.